Kembali lagi di Kanvas Kosong, masih bareng sama Teh Iya Teh Febri Fani masih tadi dong. ya. Jangan kemana-mana karena aku mau banyak nanya nih sama Teh Fani. Pasti. Teh, Ya, tadi kan sudah dibahas bagaimana seberapa penting si kita mengikuti DPLK ini dan kegunaannya untuk para milenial di masa tuanya nanti gitu. Nah, gimana caranya melakukan setoran DPLK nih Teh di Bank BJB nih? nah setelah tadi kita sempat ngejelasin di awal cara pembukaan rekening ya. Jadi pada saat Sobat Kanvas Kosong dan rekan-rekan sudah melakukan pembukaan rekening, nah kita akan berpikir nih cara setorannya seperti apa. Sebenarnya supaya lebih disiplin sebaiknya adalah melalui sistem auto debit. Tapi memang kita sarankan Sobat Kanvas Kosong juga memiliki rekening tabungan Tanah Mata Bank BJB. Jadi Eh, tujuannya supaya lebih disiplin ya, ngiklan dikit ya Teh ya, ya biar boleh. honornya rada gede gitu Tanda ya. mata untuk negeri. Tanda mata untuk negeri. Nah, jadi sebenarnya di sana kita bisa menyisihkan juga untuk simpanan yang lain. Nah, ini tujuannya kalau auto debit itu kita nggak perlu pusing-pusing lagi Teh, karena udah otomatis di debit kan. Jadi kita, aduh, udah bayar belum ya? Nah, ini kita nggak akan ada isu seperti itu lagi. Jadi kita udah langsung auto debit, kita udah tahu nih 200.000 setiap bulannya. Secara sistemnya akan otomatis nanti melakukan auto Baik, debit. tapi kan kalau misalnya sistemnya auto debit nih Teh ya, Mm-mm, katakanlah misalnya bulan keberapa mm-mm. di rekening itu habis, Tiba-tiba nggak ada saldo gitu ya? tiba-tiba nggak ada saldo. Gaib gitu ya? Iya, terus habis itu tuh dapat gajian nih akhir bulannya, Masuk gitu ya? masuk ya ada dana masuk. Bulan depannya ke debit berbulan-bulan dong ya Teh? Enggak sih. Nah, ini kalau bicara DPLK, kita memang tidak ada yang namanya penalti ya. Kalau misalnya Hmm. ada term tertentu atau bulan tertentu pada saat sistem membaca auto debitnya pada tanggal tersebut tidak ada, kita masih ada jeda 3 hari Teh. Jadi tiba-tiba nanti ada ngisi saldo atau seperti apa kita akan debit. Misal yang tadi kita anggap cashnya 200.000 ya. Nah, tapi misalnya ada bulan berikutnya pada saat sistem mendebit tidak ada saldo. Setelah 3 hari juga tidak ada saldo. Kemudian bulan berikutnya lagi kejadiannya sama. Nah, pada bulan ketiganya itu tidak terakumulasi sih Teh, tidak tiba-tiba langsung jadi 600 tidak, tetap 200 saja. Oh, tetap 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 iuran tetap bulanannya ya? tetap Karena iuran. dianggap mungkin bulan-bulan sebelumnya emang kasihan nih habis Heeh, uangnya. kita mungkin ini butuh pulang kampung, mudik, lebaran atau apa, enggak sih, tapi Iya, secara kan kalau sekarang kan milenial kan di depannya kelihatannya kayaknya duitnya banyak gitu ya, tabungannya banyak gitu, habis dipakai ngopi, habis dipakai ngafe, belum lagi ke klub-klub ya, atau misalnya gaya hidup liburan, ya kan, kerja sebentar liburan gitu, banyak banyak juga yang kayak benar. gitu. Jadi mereka menghabiskan menikmati hidupnya sekarang, jadi nggak ada salahnya juga pending dulu yang biasanya mungkin liburannya sebulan sekali, toh karena lagi pandemi juga, mohon bersabar ya, terus bisa dananya juga disisihkan untuk masa depan gitu, Betul. supaya kita bisa liburan lebih jauh lagi mungkin nanti. Iya, sebenarnya Tanpa tadi diganggu pekerjaan ya, Teh? tetap sebenarnya tadi yang financial planner bilang yang tadi kan living, saving, playing. Kita harus tetap ada playingnya sekian persen karena yang namanya bekerja rutinitas kita harus tetap waras Teh. Karena Iya, kalau kita kerja 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 dan kerja gitu, kita pastinya nggak akan stres enak ya? gitu. Tetap sesekali perlulah staycation. Nah sekarang hits banget kan Iya. staycation karena nggak bisa kemana-mana. Kemudian ngopi-ngopi yang mana warung kopi mulai dari yang low cost sampai high cost itu banyak sekali Iya, yang dengan view dan instagramable ya kan? Instagramable, tinggal duduk ngopi satu yang penting foto dan masuk IG sis Iya, gitu-gitu ya deh. benar. Terus Jadi betah duduk berjam-jam bayar satu berjam-jam aja ya? ngobrol. Karena saya termasuk di generasi itu. Oh, Jadi belum tua-tua banget lah ya. oke. Aduh, saya juga aduh ini masih belum lah ya. Tapi terkadang saya juga berpikir, waduh sampai kapan? Dan saya ingin stigma bahwa milenial itu akan sulit punya hunian, akan sulit punya dana pensiun, akan sulit punya Itu saya investasi dengar juga lainnya. tuh Itu kabarnya. kita harus robah. Jadi sobat Kanvas Kosong semua, kita harus robah ini semua. Kita harus lihatkan bahwa generasi milenial pun bisa punya hunian. Kan nggak harus yang besar juga loh Teh. Iya kan? Yang penting punya Yang penting sendiri punya ya. dulu dan Ada lagi loh produknya kalau yang itu BJB, aku tahu nanti ada banget Bang BJB. loh Kalau ya saya kan? sampein sekarang nanti nggak enak juga ya. Beda episode aja Beda ya, beda episode deh episode nanti. ya. Yang dagang nanti yang lain aja gitu lah Iya, saya ditunggu kebanyakan loh yang gaul-gaul itu. yang gaul-gaul itu. Karena memang kita jadinya kan berpikir ya, waduh saya kerja kok kayaknya capek banget tapi kok nggak ada something gitu loh yang kelihatan atau fix aset yang kelihatan gitu. Dan meskipun Sekarang kita fix asetnya jadi tas.
Bisa juga sih Teh. Jadi tas, jadi Tinggal di sepatu, pre-love iya ya, ya sekarang kan? kreatif banget dan sekarang Iya. cara cari uang juga banyak sih Iya, Teh. saya kurang paham juga sih kalau misalnya investasi di tas itu ya. Tas, Mmm. sepatu gitu kan, masih kurang paham karena apakah kalau misalnya saya butuh duit dijual emang langsung apakah, instansi-instansi tertentu menerima agunan tas-tas Eee, itu? Sejauh ini kami BJB pun belum menerima Iya, agunan tas. makanya. Karena kalau bicara investasi Teh, kadang-kadang orang kan punya, pendapat sendiri ya. Jadi kadang-kadang mereka berpikir bahwa dengan tas mahal, sepatu mahal, itu adalah salah satu bentuk investasi ya. Tergantung kalau kita bisa me-manage ini dengan baik dan bisa menjadikan ini, liquid suatu ketika kalau sometimes kita butuh uang ya silahkan, karena portofolio itu banyak. Dan yang pasti saya selaku Bank BJB di sini menyampaikan apapun investasi kita dan itu harus tercatat dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Penting karena sekarang Iya, banyak sekali investasi-investasi bodong dan betul. yang penting hasilnya high return waktu yang singkat nggak akan Iya ya. mungkin tiba-tiba uang kita miliaran, Iya, kita cuma daripada investasi. kita ikut arisan bodong ya, investasi Aduh, lenyap please. juga, jadi lebih baik diinvestasikan ke tempat yang tepat ya. Nah, yang penting apapun platform investasi yang kita gunakan dan dimanapun, yang penting itu tercatat dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi lembaganya yang legal, kalau suatu ketika ada terjadi hal apapun, jadi kita lebih secure juga sih Teh. Karena penting, secure itu pada saat kita ini uang kan, kita susah nyarinya, tahu-tahu uang saya hilang kan sedih banget ya, effort kita sekian tahunan. Ini dalam hal investasi dan kita harus lebih bijak dan usahakan untuk membiasakan membaca. Karena banyak sekali term and condition apapun itu produk yang kita gunakan dan sobat Kanvas Kosong saya nitip pesan apapun produk yang kita beli, apapun yang kita lakukan investasi ke depannya tolong dibaca dan supaya lebih wise kita ke depannya dan nggak kecewa di kemudian hari, kasihan gitu loh kalau kecewa. Oke. Semua berawal dari BJB Tanda Mata yang selalu menemani perjalanan hidupku. Perjalanan yang membuka semua peluang dan memberikan kemudahan untuk menggapai masa depan. Memberikan keyakinan kepadaku untuk tumbuh berkembang menjadi lebih besar. Membuatku tenang dengan produk perbankan unggulan dan memajakanku dengan kemudahan bertransaksi dimanapun, kapanpun. Meyakinkanku untuk menjadi pribadi yang berdikari dan membuat fondasi bagi generasiku. Perjalanan ini tak berhenti sampai di sini. Perjalanan penuh semangat untuk menjadikanku tanda mata terbaik bagi negeri. Ya bener tuh, dengerin ya sobat Kanvas Kosong semua. Kalau lanjut nih, kapan pembayaran manfaat pensiun? Nah, tadi kalau kita bicara manfaat pensiun, oh iya saya sedikit menambahkan, kalau misalnya kita tidak bisa auto debit juga, kita juga bisa melakukan setoran itu melalui layanan e-channel Bank BJB. E-channel? Channel Bank BJB, jadi ada BJB Mobile. Jadi sobat Kanvas Kosong yang sudah menjadi nasabah Bank BJB, jangan lupa juga download aplikasi kita Digi dan BJB ini Digi ada ya? BJB Digi dan sekarang kita sudah rebranding juga dan di sana ada filenya namanya BJB Mobile, nanti bisa langsung diklik dan di sana ada menu BJB DPLK. Jadi di sana kita bisa cek saldo, kemudian tiba-tiba setor juga boleh. Waduh, bulan ini lagi banyak project, lagi banyak MC-an atau lagi banyak dagangan tiba-tiba laku, karya seni saya tiba-tiba terjual banyak. Ini saya mau transfer DPLK, kan tadinya bulanannya cuma 200.000. Nah, itu juga bisa tiba-tiba di top up jadi 1 juta juga boleh, Teh. Oh gitu. Bisa. Jadi nggak tentu ya. Jadi seberapa kita ada bisa menyisihkan dana, masukin aja gitu ya. Masukin aja. Nah, cuman memang nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, tadi menyambung kapan kita ngambil bisa nih manfaat pensiun. Nah, penting bagi kita pada saat kita melakukan pembukaan akun DPLK, menentukan usia pensiunnya di awal. Jadi minimal adalah usia 45 sampai dengan 65. Dan diambilnya pada saat usia kita sudah tentukan tadi. Saya menentukan misalnya 46, saya bisa ngambil nantinya pensiun normalnya adalah 46. Bisa diperpanjang nggak itu? Misalnya Boleh. sekarang kan saya pikirannya ngambil yang paling tersingkat dulu deh, Iya, jangan ngambil 45. lama-lama dulu, betul. Tapi ketika 45,
tambahin deh, Boleh Teh. nanti aja deh, kalau masih panjang umurnya umur 55 deh Dan masih misalnya. bekerja Masih ya, bekerja iya. ya. Kalau kami sih menyarankan sobat kanvas kosong yang mungkin masih usia di bawah 45 tahun mengambil usia pensiunnya 45 dulu, karena suatu ketika kalau kita ada kebutuhan ya kita kan tinggal ngambil ya. Nah, tapi kalau Iya. usia 45 tiba-tiba kita tidak ada kebutuhan dan tidak ngambil ya tinggal di-upgrade aja usianya jadi mungkin 49, 50 atau kapan gitu. Dan kalau misalnya nih Teh, ada sesuatu yang tidak dikehendaki nih terjadi misalnya, katakanlah misalnya meninggal dunia itu Nah, pindah ke ahli waris berarti. Berarti seperti yang kita sampaikan di awal, pada saat kita melakukan registrasi, kami dari pihak Bank BJB meminta juga kartu keluarga dan buku nikah lampirannya untuk validasi ahli waris tersebut. Kalau misalnya tiba-tiba kita tutup usia, kita kan tidak tahu ya Teh ya, sejumlah dengan iuran beserta pengembangan yang sudah kita lakukan selama mungkin beberapa tahun kita ikut, nah itu langsung akan kita berikan kepada ahli waris yang sesuai dengan Oke. legalitas dan ada surat keterangan ahli warisnya. Nah ini penting Teh, karena kebanyakan berpikir saya investasi nggak ngasih tahu istri, nggak ngasih tahu keluarga. Bagi saya penting pada saat kita menyimpan sesuatu, menggunakan produk apa, tolong sampaikan kepada rekan terdekat atau pasangan kita bahwa kita ada investasi nih seperti ini. Jadi kalau suatu Oke. ketika ada terjadi apa, pasangan kita atau siapapun itu bisa akses dan bisa langsung ke kantor layanan Bank BJB tentunya. Wow, luar biasa ya Bank BJB ya, supportnya untuk para milenial nih sampai mikirin untuk masa depannya loh. Iya, harus Masa depan para muda-muda loh. milenial loh gitu ya Iya, kan. karena memang harus pada saat kita punya penghasilan kita menyisihkan, jangan pada saat kita udah nggak punya penghasilan baru kepikiran, Iya, kan iya, iya, jadinya betul, bingung. betul, betul. Nah, Teh Fani, Yap. kalau misalnya nih untuk para milenial yang udah daftar, udah ikutan programnya DPLK nih, mereka akan possible untuk mendapatkan kemudahan atau mendapatkan keringanan kredit modal nggak? Karena kan rata-rata milenial ini mereka bekerja non formal ya, dan rata-rata juga banyaknya pelaku usaha gitu. Bisa dapat, maksudnya ketika join salah satu produk di Bank BJB khususnya DPLK, apakah ada memungkinkan untuk mendapatkan kemudahan program-program lainnya Teh? Nah, kalau bicara kemudahan mungkin kalau dari saya sisi DPLK-nya itu memang kita untuk bagi sobat kanvas kosong atau siapapun itu yang mempunyai program DPLK itu tidak bisa dijadikan salah satu jaminan Teh untuk bisa mendapatkan kredit ataupun program pembiayaan dari kita. Nah, jadi memang kadang-kadang kita suka mikir nih, waduh nanti kalau saya punya ini bisa gampang nih dapat kredit. Tidak, kita harus tetap ada mengkaji lagi, harus visible dan bankable tadi untuk bisa dapat menggunakan produk pembiayaan kami, apapun itu skim produknya, jenis kreditnya. Jadi untuk teman-teman atau sobat kanvas kosong yang sudah punya DPLK nggak tiba-tiba serta-merta, waduh saya punya DPLK sudah langsung nih di-approve kreditnya. Tidak, karena bicara dengan dana pensiun dan pembiayaan atau kredit itu adalah dua hal Perbedaannya. yang berbeda. Jadi ini lebih kepada kita memang untuk saving benar-benar nantinya untuk pensiun kapan gitu loh. Karena kalau untuk kredit ataupun pembiayaan ya pasti kegunaannya macam-macam kan, ada untuk konsumsi, ada untuk modal kerja, kemudian ada untuk investasi dan lain-lain. Jadi pensiun ya kita mikirnya untuk pensiun aja gitu. Oke, semudah apa sih nanti Teh pencairannya? Karena kan di bayangan kalau saya juga ada, kalau misalnya ada orang tua di rumah gitu ya, Betul. ketika mereka punya tabungan di bank atau deposito itu luar biasa pencairannya tuh lama prosesnya. Apakah di Bank BJB ini? Nah, sebenarnya sih bukan lama sih Teh. Jadi kebanyakan atau mungkin hampir sebagian besar dari nasabah kita pada saat mereka melakukan proses, apakah itu pencairan ataupun apapun itu, kita kan ada prosedur dan compliance sebagai Iya. lembaga perbankan nih, pada saat memproses apapun itu. Nah, kebanyakan ada yang kekurangan persyaratan Teh. Jadi biasanya ujuk-ujuk datang hanya bawa ini, sementara ada dokumen lain-lain yang harus dilampirkan. Nah, jadi yang Nah itu boleh menyebabkan dong Teh lama, kadang-kadang suka dijelasin Teh gitu, aduh syaratnya. saya ke BJB lama atau segala macam. Nggak, yang penting pada saat kita mencairkan manfaat pensiun, dan ini nggak harus di cabang pembuka. Misal nih, sebagian sobat kanvas kosong sekarang domisilinya di Bandung, Nanti bukannya di pindah. kantor cabang Bandung. Nah, tiba-tiba nanti pensiunnya di Denpasar, Iya. kan bisa jadi aja Sekalian liburan. kan. Ada yang tiba-tiba pengen pensiun di Bali. Nah, itu kita ada kantor layanan di sana, tinggal langsung ke kantor layanan Bank BJB, kemudian membawa persyaratan seperti halnya kita pembukaan rekening tadi dan melampirkan bukti kepesertaan Teh. Jadi pada saat misalnya Teh Febri ikut DPLK nanti akan dapat
buku, semacam seperti halnya buku tabungan tanah mata Bank BJB, dan nanti akan dapat kartu. Dan ini bukti kepesertaan ini harus dikembalikan nanti. Nah, jadi Oh, ya. disimpan baik-baik, dikembalikan nanti, dan kita akan proses. Untuk saat ini SLA-nya kurang lebih 14 hari kerja. Tapi kami akan memproses lebih cepat apabila secara kelengkapan dokumen persyaratannya sudah terpenuhi semua. Dan Oke. yang menyebabkan lama itu salah satunya itu Teh. Banyak yang curhat juga ke saya, "Bu, kenapa lama?" Sebenarnya bukan lama. Apabila sudah sesuai dengan persyaratan dan prosedur, kami akan memproses itu dengan secepat mungkin. Tapi Jadi, memang karena birokrasinya dan juga karena sistem juga, nah maka membutuhkan betul. mungkin Ada waktu, maksimalnya betul. 14 hari kerja ya? Iya, kita ada validasi Teh, karena kita harus Ya. mencocokkan juga benar nggak sih ini yang bersangkutan atau benar nggak sih ini ahli warisnya, dan kita harus firm juga. Dan dokumennya dicantumkan, kami harus cek dulu validasi kebenarannya seperti apa. Dan ini kan ada waktu dan ada double cross check juga dari internal kita di Bank BJB. Tapi mudah-mudahan ke depannya kami Bank BJB akan tetap memberikan layanan yang terbaik sampai kapanpun. Dan sekarang kantor layanan Bank BJB sudah banyak, Di dan seluruh Indonesia. yang belum ada sih Pulau Papua aja Ya. di Insya Allah menyusul ya. mudah-mudahan Iya. ya. Dan ini atas support dari nasabah Bank BJB dan seluruh warga Jawa Barat juga tentunya. Dan Sobat Kanvas Kosong mungkin sudah ada jadi nasabah Bank BJB, terima kasih. Dan terima kasih juga sudah menggunakan apapun layanan kami dari Bank BJB, dan semoga nantinya bisa bermanfaat ya apapun itu produk yang kami tawarkan untuk Sobat Kanvas Kosong pasti. Oke, wah saya juga jadi tertarik nih. Harus langsung buka ya Harus, di harus. sini. Aku Kita closing habis satu ini loh. ngobrol ya, Teh. Boleh. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita masih akan lanjut lagi. Teman-teman Sobat Kanvas Kosong, kita akan kembali setelah yang satu ini. Waktu kecil, ibu memberiku tanda mata terindah yang akan selalu menjaga, melindungi, dan menjamin hidupku hingga hari tuaku nanti. Tanda mata ini memberikanku banyak kemudahan dan kebahagiaan. Juga, aku bisa merealisasikan semua inginku menjadi nyata. Kini saatnya kuwariskan tanda mata ini untuk anak cucuku. Mempersiapkan mereka menjadi tanda mata terbaik bagi negeri. BJB. Masih di Kanvas Kosong, podcast dan vlog Pisan. Ngopi santai bareng saya Febrina Natasha dan juga tamu istimewa saya Tefani. Seru banget ya tadi ya. Iya, Teh. betul. Terus baru kepikiran nih Teh, mungkin para milenial juga nih Teh, mereka ini apa sih bedanya sama tabungan-tabungan yang lain? Kalau misalnya masa sih kita harus nabung dana pensiun? Nah saya tahu saya juga udah bikin tabungan yang sengaja ATM-nya nggak dibikin nih Teh. Klise banget Iya ya. klise banget ya, and then nggak nyampe 3 bulan kemudian diambillah kembali tabungan itu yang katanya nggak akan dipakai. Nah padahal kalau pakai DPLK nih berarti kita lebih disiplin ya Teh? Betul Teh, jadi sebenarnya kita suka sugesti ya, Iya. suka menyalahkan ATM atau mobile banking supaya kita nggak transaksi. Nah, Iya. jadi aku bikin tabungan biasa tapi nggak usah ada fitur apa-apa deh gitu. Tapi suatu ketika pas ada keperluan, tiba-tiba kita datang jugu-jugu ke kantor bank, bawa bukunya dan langsung bisa diambil. Nah, sebenarnya betul Teh, tadi DPLK ini supaya sebenarnya lebih kita disiplin sih gitu. Jadi ibaratnya kita nyimpen tapi kita lupain, tapi jangan lupa-lupa amat. Jadi Iya. suatu ketika nih saya sebenarnya punya simpanan, tapi ini kalau bisa jangan diambil-ambil. Meskipun saya nyisihinnya nggak gede-gede, tapi ya udahlah, penting ada Iya, gitu dianggap loh. lupa aja ya. Dianggap lupa. Meskipun sebenarnya secara ketentuan juga kita bisa fasilitasi sih apabila nantinya ada keperluan dengan term and condition yang berlakunya gitu loh Teh. Oke, tuh jadi Sobat Kanvas Kosong semuanya jangan lupa karena sebegitu pentingnya kita menyisihkan pendapatan kita dan dianggap lupa aja karena kita masih ada hari esok gitu. Jangan sampai kita inget makan buat hari ini aja, besok gimana ya, nanti hari tua gimana ya Teh? Nah betul, sesuai dengan tagline-nya pensiun. Jadi kebanyakan orang mikirnya gini, pensiun itu gimana nanti, bukan nantinya gimana gitu loh. Kebanyakan kan suka dibalik, gimana nanti lah. Iya, bukan nanti gimana ya. Harusnya kita kebalikan, oh nantinya gimana ya saya ya, kan nggak mungkin, saya tetap akan ada orang tua, tetap akan ada pasangan, tetap akan ada kerjaan yang akan support saya. Jadi kita harus tetap mikir independennya kita seperti apa sih, minimal adalah meskipun nggak besar gitu. Tadi kan dengan 100.000 aja minimal untuk awal bisa lah. Jadi kalau penghasilannya sudah mulai naik, nanti tinggal menyesuaikan aja. Iya benar. gitu. Jadi Sobat Kanvas Kosong semuanya ya milenial jangan lupa menyisihkan dana dari mulai dipaksa
terpaksa dan akhirnya terbiasa. Karena hal ini juga untuk kemajuan kita juga ya, untuk kesejahteraan kita di masa depan. Betul. Gitu. Nah, Teh ngopi dulu yuk. Ih, iya nih. Mangga ditampil. Dari Dari tadi tadi belum ditawarin loh. wangi banget sih sebenarnya, dari tadi udah mau minum tapi baru ditawarin sekarang. Silakan Teh, maaf ya Teh. Terima kasih loh. Nah, Wah. oke Sobat Kanvas Kosong, tadi seperti di awal acara saya juga bilang bahwa akan ada hadiah yang menarik nih, persembahan Bank Wow. BJB. Ada berapa hadiah Teh? Hari ini khusus untuk Sobat Kanvas Kosong kita ada 5 hadiah. 5 Wah. hadiah loh, luar Gak 10 biasa. ya, 5. 5 hadiah loh. Oke, kita akan segera memulai kuis ya. Tapi jangan lupa Sobat Kanvas Kosong semua follow dulu dan subscribe Instagram dan juga YouTube channelnya kanvaskosong.id. Nah, nanti pertanyaannya mungkin dari Teh Fani kali ya Teh ya. Sip. Nah, nanti jawabannya silahkan langsung DM ke Instagram kanvaskosong.id. Tapi jangan lupa di follow dulu. Nah, Teteh kira-kira mau kasih pertanyaan apa nih Teh? Nah, pertanyaannya sebenarnya sih nggak sulit-sulit. Karena kalau nyimak dari awal pasti langsung ngeh sama pertanyaan saya. Karena tadi, waduh, pasti Sobat Kanvas Kosong sudah berpikir nih, wah saya mau bikin dong DPLK, caranya gimana ya? Nah, pertanyaan pertama, apa saja syarat untuk pembukaan akun DPLK loh? Tadi Gampang kita bahasnya banget, benar-benar gampang detail banget. loh, Tadi Teh detail Febri. banget lah ya. Udah Ah, ngalor jadi, ngidul kemana-mana saking nah, serunya ya. saya yakin ada yang nyatet nih tadi, pas Oke. tiba-tiba niat, oh aduh, apa ya? Hadiahnya menarik banget loh dari Bank BJB. Nah, itu pertanyaan pertama ya, terkait dengan syarat membukaan akun DPLK. Nah, kemudian tadi kalau sudah kita buka, saya harusnya setorannya berapa ya? Nah, Kan tadi aku bilang mah besaran macem-macem setoran ya. awal. Setoran awal besarannya berapa loh? Ya, Wah, itu sering banget tadi beberapa kali loh kita sebut. dibahas terus ya. Minimalnya lebih juga boleh. Yang Iya. aku tanyain minimalnya berapa? Terus Gitu. pertanyaan selanjutnya apa nih Teh? Nah, yang ketiga ini, jadi untuk yang ketiga ini bukan pertanyaan, tapi aku akan cari 3 orang yang akan memberikan jawaban menarik. Jadi coba deskripsikan Bank BJB dalam 3 kata. Wah, jadi nanti, Tanda mata untuk negeri. Aku menang. wah, ini kelihatan orang dalamnya jangan, harus dihindarin orang dalamnya. Nanti deh Baik. khusus untuk Teh Febri saya kasih hadiah. Jadi bagi Sobat Kanvas Kosong yang mendeskripsikan 3 kata untuk Bank BJB dan yang paling menarik, nanti kita akan pilih dan kita akan berikan hadiah. Jadi totalnya udah 5 ya Teh? Ah, banyak tuh. Wah. Banyak sekali kata-kata yang cocok merepresentasikan Bank BJB secara Ya, keseluruhan. udah supportnya begitu luar biasa sama khususnya warga Jawa Barat dan juga masyarakat Indonesia ya kan, kepeduliannya dan juga program-program menarik yang ditawarkan oleh Bank BJB untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Wow, keren banget Teh. Terima kasih. Aku yakin lebih dari 3 sih Teh nantinya. Lebih ya. Oke, jadi totalnya ini untuk 5 pemenang. 5. Jadi tadi nanti pertanyaan yang paling betul ya, yang paling benar silakan DM di Instagramnya kanvaskosong.id ya untuk jawabannya. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai syarat pembukaan akun DPLK dan juga yang keduanya besaran nominalnya berapa, nominal awalnya. Minimal setoran Minimal awal. setoran awal. Terus juga selanjutnya deskripsikan dalam 3 kata tentang Bank BJB JB. ya gitu. Nanti akan ada 5 pemenang, 5 orang yang beruntung yang akan mendapatkan 5 hadiah dari Bank BJB. Oke, Seru sendiri aja seru ya. ya, ore. Satu, Iya, oh boleh. saya satu ya Tetap Teh, ya orang titip dalam ya. tetap ada dikasih. Iya ya Teh. Buat host satu, terima kasih loh Boleh. Teh Fani, terima Iya, kasih sekali sama-sama sudah loh, bisa Teh hadir Febri. meluangkan waktunya di sini. Luar Terima biasa. kasih sekali sudah memberikan pencerahan ya, sudah membuat saya berpikir bahwa oh sebegitu pentingnya dana pensiun yang harus disiapkan sedari dini ya untuk para milenial, dan mungkin nggak ada kata terlambat juga bagi yang umuran mungkin sekitar kayak umuran kita ya, kepala 3 nggak apa-apa ya, tapi ini sudah bisa dari umur 18 tahun dengan apa ya, benefit-benefit yang ditawarkan oleh Bank BJB, dan tentunya keamanannya juga terjaga ya, semuanya bisa didapat langsung di Bank BJB. Silahkan kalau misalnya masih ada info yang masih kurang lengkap, silahkan langsung saja datang ke kantor cabang Bank BJB ya. Betul Di sekali. Bank BJB sekarang sudah ada di hampir di semua pelosok ya. Iya. Nah, dan di Bandung ini juga banyak sekali kantor cabangnya Bank BJB. Dan untuk itu Sobat Kanvas Kosong, terima kasih juga kepada para sponsor ya, Bank BJB, Studio 23 Bakum, dan juga terima kasih untuk kami Print ya. Dan jangan lupa saksikan selalu Kanvas Kosong
Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan juga tadi jangan lupa jawab pertanyaan kita tadi ya di DM Betul. Instagramnya ya gitu. Baik, akhir kata terima kasih Tefani sekali lagi. Sama-sama Teh Febri. Saya Febri Natasha undur diri ya. Tefani terima kasih. Sampai jumpa di Kanvas Kosong episode selanjutnya.